Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini pembicaraan saya, materi saya, edukasi saya bermanfaat pada pendengar. Apa edukasi tersebut? Yaitu di dalam kegiatan kehidupan kita disebut dengan memanfaatkan kesulitan hidup. Jadi saya membahas kalau tidak narkoba ya tentang hidup. Karena bagaimanapun hidup ini harus dicari jalan keluarnya sehingga bermanfaat. Jadi kesulitan hidup itu apa-apa saja. Yang satu ya membangun ketahanan mental. Jadi hidup ini mental kita itu. Jangan baru 3 bulan jual tahu, atau mentalnya rapuh, ingin jual madu. Jual madu baru 1 bulan, wah ini enggak iya ini, saya coba jualan mainan anak-anak misalnya. Itu kalau dia berjualan. Kalau dia misalnya tukang, padahal punya ilmu, nah inilah tantangan kita, mental itu perlu. Jadi kalau mental kita kuat, insya Allah kesulitan hidup itu bisa kita atasi. Yang kedua, yaitu kita mencari pelajaran. Sesudah kita mempunyai ketahanan mental, karena kita sudah menjajaki bagaimana musim hujan berjualan, atau bagaimana musim hujan kerja bangunan, atau bagaimana musim hujan atau musim panas sebagai tamtama prajurit, ya kan? Jadi apapun kita bekerja ini memang mental. Entah itu dia seorang guru, entah itu dia seorang karyawan, seorang berjualan di pasar, seorang bentara. Jadi jangan sempat mental itu mental tempe. Nah saya belum terjawab itu kenapa, karena saya orang Sumatera ya. Kok dibilang mental tempe, supaya kalian bisa bermental baja. Kalau mental baja bolehlah dilempar kemanapun dia nggak bengkok ya. Tapi kok jangan dibilang mental tempe, ya sudahlah. Yang ketiga, kita membahas untuk mempertahankan kesulitan hidup, yaitu tentang mengembangkan keterampilan. Karena kita sudah menganggap itu sebagai pembelajaran, maka kita terampil. Bagaimana sebenarnya solusinya? Inovasi apa yang kita ambil sehingga kita dapat menantang ya, atau berperang ya. Kita hidup ini kan berperang pada diri kita sendiri, kita perkecil lagi berperang terhadap mental kita itu sendiri. Jangan mengharapkan semua pemerintah lah. Jadi yang pertama kita membangun ketahanan mental, yang kedua kita mencari pelajaran, yang ketiga kita mengembangkan keterampilan baru. Jadi jangan nanti kita kemana angin bertiup ke situ rubah. Satu buka wartel, lainnya buka wartel. Satu buka laundry, lainnya buka laundry. Jadi kita ini tidak punya prinsip ya. Jadi loyonya sama ya kan. Maunya biar aja dia buka dosmir, kita mungkin meracangan. Biar saja dia dosmir meracangan, saya buka travel misalnya. Sehingga tidak mendapatkan inovasi yang baru. Jadi perlulah mengembangkan inovasi yang baru dalam menghadapi kesulitan hidup. Kalau enggak ya hidup itu begini-begini saja. Sudah 81 tahun ya. Saya untuk menghindari itu, walaupun umur saya 66 tahun, hampir 10 tahun pensiun, saya tidak mau berdiam diri, saya perkuat mental, saya perkuat pembelajaran, sehingga saya dapat hikmah daripada minimal saya tidak subuh sampai jam 11 sebelum sesudah sholat zuhur baru tidur. Nah ini karena untuk membangun mental, bangun kesehatan. Ya kalau sempat udah 66 tahun ya kan, nggak sampai 66 udah keok ini kita keok kayak ayam saja. Yaitu kita akan membangun bagaimana sebenarnya kesulitan hidup itu. Apa motivasi kita supaya kita dapat bertahan.
sehingga keterampilan apa yang perlu kita bangun sehingga kita bisa terselamat dari kesulitan itu sendiri. Kalau kita apa adanya, orang bilang otodidak ya, ya begitu dilemparkan jadi jamur, dari jamur nanti ada orang lewat, oh ini bermanfaat nih, apa adanya. Tidak dibuatkan memang untuk dia tercipta jamur. Nah ini tidak. Jadi kita bisa mencari jalan keluar bagaimana sebenarnya supaya kita dapat mempertahankan hidup itu tadi, keluar dari kesulitan hidup. Jadi kita tidak ditakut-takuti ya. Oh ini bisa mengurangi penghasilan. Tidak, karena kita sudah mencoba. Kita ada di dalam, kita pelaku di dalam, kita berinovasi di dalam. Kita mempunyai pengalaman di dalam itu. Karena sejajar dengan mental kita itu tadi. Bagaimana kita mau mendapatkan pengalaman, baru 3 bulan kita tinggal. 10 tahun kemudian kita lihat orang yang berjualan itu udah punya rumah bertingkat, punya mobil. Padahal duluan kita mencoba untuk berjualan kain itu, ya kan? Oleh sebab itu, mari kita cari jalan kesulitan hidup. Karena bagaimanapun kalau nanti pendengarnya mengamalkan yang saya sampaikan, saya udah meninggal pun dunia belum kiamat, pahala dapat. Saya yakin itu. Kemampuan saya hanya memberikan ilmu. Yang keempat, membangun hubungan. Jadi kita memang jangan nanti bertahun-tahun tidak kenal sekretaris desa, tidak tahu siapa RW kita, tidak tahu siapa kepala desa kita. Orang yang berjualan di sana nggak kenal dengan kita. Di lingkungan itu kita tidak ada pengaruhnya, karena nggak bergaul. Oleh sebab itu, untuk supaya kesulitan hidup ini bisa terlepas, dibangun hubungan. Dari hubungan inilah nanti datang rezeki. Oh Pak Suta, kamu minta tolong ya saya, dia kiainya itu, bawa siswa ini ke Jogja sama saya bersama-sama. Nah, kan ada kegiatan dan dapat positif. Tapi kalau kita tidak mau membangun hubungan, ya tidak akan ada kegiatan. Sudah itu kita harus dapat menemukan tujuan daripada hidup itu. Apa sih yang kita kejar hidup itu? Kaya, sehingga tertinggal iman. Jadi perlulah kita untuk dapat membangun iman kita dulu, baru ilmu. Jadi kalau orang dulu itu dikejar ilmu itu ijazah ya, sekarang tidak perlu. Ada saja orang saya cuma sampai SMA saja bisa tulis bahasa. Ada juga. Dan orang sekarang itu masa sarjana jadi ngojek. Nah ini. Karena memang tidak memanfaatkan hubungan tadi itu. Jadi hubungan. Kalau kita sudah menentukan tujuan hidup itu sudah enak. Kita lebih daripada orang lain. Orang lain tidak sampai ke sana kan pandangannya. Kita lebih jelas. Sehingga pada diri sendiri apa yang benar-benar penting itu kita tahu. Selanjutnya yang keenam, mengembangkan simpatik. Jadi kalau kita bergaul, banyak yang simpatik, rezeki datang. Sehingga kesulitan hidup, minimal ada kegiatan kita. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan kalau kita punya anak, punya keluarga, isi kegiatan. Oh kamu libur kuliah ya, ini ada survei untuk pemilihan daerah. Kamu bantu Pak RT atau dari desa, kan positif itu. Ya dapat tas, ya dapat baju, ya dapat honor, ya gitu ya. Ini kegiatan yang positif. Selanjutnya kita mencari peluang. Jadi peluang itu nggak bisa, namanya punya HP, saya punya HP, tapi ikut Facebook, peluang rupiah. Saya punya HP, ikut Instagram. Saya punya HP ikut YouTube. Ini saya YouTube kan ini, saya TikTok kan ini, saya Facebook kan, Instagram kan ini kan untuk mendapatkan hasil. Terima kasih banyak, waktu kita terbatas, semoga kita dapat
keluar dari jalan kesulitan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.